طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua, dan kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita di permukaan bumi ini tanpa adanya fasilitas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mensyukuri segala nikmat tersebut. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya manfaat dan kebaikan dari kesyukuran itu akan kembali kepada kita. Bukan kembali kepada siapa-siapa, bukan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali kepada siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah, siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimah yang bersyukur kepadanya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, hakikatnya kesyukuran itu kembali kepada dirinya. Kebaikannya, manfaatnya hanya untuk si hamba itu sendiri. Nah, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib tadi, kemudian ditambah dengan salat sunnat ba'diyah maghrib, lalu kita berada di majlis ilmu. Walhamdulillah, ini semua nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat yang tidak akan ada bandingannya kalau mau dibandingkan dengan nikmat keduniaan yang ada di dunia ini. Olehnya sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan anggota tubuh kita. Kemudian melanjutkan pembahasan dalam Adabul Mufrad yang sempat terpending selama 2 kali pertemuan. Nah, yang di pertemuan yang lalu itu masih di bab birrul Nah, dan kita masih di hadis yang kedua di bab tersebut, atau hadis yang keempat dalam urutan Adabul Mufrad. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa amirul mu'minin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu atahu rajulun faqal inni khatabtu imra'atan
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Atha bin Yasar, "Na'am, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan laki-laki tersebut mengatakan, inni khatabtu imra'atan, saya telah melamar seorang wanita, fa'abat an tanqihani, tapi ternyata wanita tersebut tidak mau menikah denganku. Naam, wa khatabaha ghairi, dan wanita tersebut dipinang, dilamar oleh laki-laki yang lain. Fa ahabbat an tankihah, ternyata wanita tersebut mau dinikahi sama laki-laki yang lain tersebut. Naam, fagiltu 'alaiha faqataltuha, maka saya pun terbakar oleh girah, perasaan cemburu. Nah, hingga akhirnya saya membunuh wanita tersebut. Fahalli min taubah, apakah masih ada jalan untuk saya bertaubat? Khal, maka kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, naam, apakah ibumu masih hidup? Khal, la, kata laki-laki itu tidak. Naam. Qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah amal soleh, lakukanlah pendekatan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Fazahabtu, kata Atha bin Abi Yasar, maka saya pun pergi, maksudnya pergi hendak menemui Abdullah bin Abbas. Fasa'altu Ibn Abbasin, saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, kenapa anda menanyakan tentang ibunya, apakah masih hidup atau tidak? Naam. Faqala inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah, saya tidak mengetahui ada satu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Ini hadis Naam yang bersama kita, hadis yang keempat dalam susunan Adabul Mufrad, dan sudah kita jelaskan tentang kesahihan hadis ini. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah memetik beberapa faedah atau pelajaran dari hadis ini sampai kepada kalimat Abdullah bin Abbas kepada laki-laki tersebut, tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, yakni bertaubatlah engkau kepada Allah dan lakukanlah ibadah sesuai dengan kemampuanmu. Ini kita sudah jelaskan faedahnya, ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Atha bin Abi Yasar, fadhahabtu fasa'altu Ibni Abbasin. Ya. Kata Atha bin Yasar, maka saya pun pergi menemui Abdullah bin Abbas. Sebab ada di antara pernyataan Abdullah bin Abbas yang mengganjal di hati beliau, yaitu kenapa Abdullah bin Abbas menanyakan kepada laki-laki yang telah membunuh wanita ini, ia menanyakan kenapa, apakah ibumu itu masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Artinya apa hubungannya antara seseorang yang sudah membunuh dan mau bertaubat dengan hidup atau meninggalnya ibunya? Nah, tapi coba perhatikan jemaah sekalian, Atha bin Abi Yasar, meskipun hal tersebut ada di pikirannya, beliau tidak langsung bertanya kepada Abdullah bin Abbas di saat itu. Tapi beliau menunggu waktu yang tepat untuk menanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Nah,
Dan ini salah satu adab etika seorang penuntut ilmu. Adab dan etika seorang penuntut ilmu. Nah, yaitu tatkala seseorang berbicara, itu dia tidak langsung memotong pembicaraan. Dia tidak langsung memotong pembicaraan, meskipun mungkin ada yang mengganjal, ada yang sangat-sangat butuh untuk diterangkan, dijelaskan. Tapi yang terbaik menunggu sampai selesainya penjelasan tersebut. Nah, dan ini dicontohkan oleh Atha bin Abi Yasar. Dan beliau sebenarnya mendapat ilmu tersebut sebelumnya itu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebab Atha bin Yasar itu meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis tersebut terdapat dalam Sahih Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ilmi, di dalam bab yaitu man su'ila ilman wa huwa mushtagilun fi hadithihi fa atamma al-haditha summa ajaba. Yakni siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu dan yang ditanya tersebut mushtagilun fi hadithihi, dia sedang sibuk berbicara, dia sedang fokus dan konsentrasi menyampaikan. Nah, maka fa'atammal hadis, ia sempurnakan dulu, ia selesaikan dulu pembicaraannya, ia selesaikan dulu apa yang hendak disampaikan. Summa ajabah, setelah itu barulah dijawab. Nah, Atha bin Abi Yasar meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah atau Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam sebuah majelis, beliau sedang menyampaikan sesuatu, tiba-tiba datang seorang a'rabiyun, seorang Arab Badui. Seorang Arab dari gunung. Faqala mata sa'ah. Arab Badui tersebut bertanya, kapan hari kiamat? Padahal Nabi sedang berbicara ketika itu. Nabi sedang berada di majelis menyampaikan. Dia langsung bertanya. Biasa enggak ada ikhwah seperti itu? Mungkin sedemikian mengganjal itu. Gimana kalau gini? Nah ini Arab Badui begini. Nah, Arab Badui tersebut bertanya, "Mata sa'ah?" Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Nabi tidak menjawab, tapi melanjutkan pembicaraannya. Melanjutkan pembicaraannya sampai sebahagian sahabat itu mengatakan, faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha. Mungkin Nabi mendengar apa yang ditanyakan oleh orang Badui tersebut, tapi beliau tidak suka untuk menjawabnya di saat itu. Nah, wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Sebagian mengatakan Nabi tidak mendengar itu. Nah, hatta idza qada hadithahu qala aina arahu as-sa'il anis sa'ah. Sampai setelah Nabi menyelesaikan semua yang hendak disampaikan dalam majelis tersebut, baru Nabi tanya, mana tadi yang bertanya? Perhatikan bagaimana adabnya dalam majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meskipun ditanya tidak menjawab dulu dalam majelis tersebut, tapi menyelesaikan dulu. Nah, dan itu adab seorang penuntut ilmu. Kalau memang ada yang mengganjal, ada yang butuh dijelaskan, tulis. Kalau kita mampu untuk menghafal, tulis di kepala. Poin demi poin. Nah, pas selesai pembicaraan atau ketika ada waktu lowong, baru kita berondong dengan pertanyaan. Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyelesaikannya, baru beliau tanya, mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Lalu yang bertanya mengatakan, ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab ketika itu, fa idza duyi'at al-amanah fantaziris sa'ah.
Kalau amanah itu sudah disia-siakan, tunggulah as-sa'ah. Tunggulah hari kiamat, bisa bermakna tunggulah waktu kehancuran. Naam. Iya. Lalu qala, iya, dia menanyakan kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan. Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan, suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kepada orang yang tidak punya skill tentang masalah tersebut, tunggu kerusakannya. Nah, pelajaran yang kita bisa petik dari situ, iya, ada seorang penuntut ilmu, iya, mencari waktu luang, waktu kosong, kemudian dia bertanya dengan, iya, dengan siapa yang hendak dia tanyai. Iya, terlebih Abdullah bin Abbas, iya, guru ketika itu statusnya, dan Atha bin Yasar itu murid. Atha bin Yasar menunggu waktu yang tepat. Iya, sampai laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi di sisi Abdullah bin Abbas, maka kata beliau, fazahabtu fasa'altu Ibnu Abbasin. Maka saya pun mendatangi Ibnu Abbas dan menanyakan, lima sa'altahu an hayati ummihi. Mengapa Anda menanyakan tentang, iya, ibunya, apakah masih hidup atau sudah meninggal? Ini juga kita bisa petik pelajaran dari situ, semangat para salaf, iya, dalam masalah ilmu dan fikih. Iya. Ilmu dan fikih. Ilmu, fikih itu beda. Iya. Ilmu pengetahuan, fikih kedalaman, pemahaman. Kadang seseorang berilmu, mungkin dia hafal, dia tahu, dia kuasai semuanya, mulai dari A sampai Z dia hafal habis-habisan, tapi tidak punya fikih. Nah, tidak punya fikih. Iya, dan itu yang banyak terjadi. Karena ketiadaan fikih, dia tidak faqih. Iya. Naam, hasilnya apa? Iya, biasanya yang terjadi adalah kerusakan dibandingkan kebaikan. Nah, kerusakan dibandingkan kebaikan. Sebagai contoh saja, iya, mereka yang suka mengadakan sweeping itu, setiap tempat-tempat kemungkaran langsung di sweeping, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, iya, mereka pasti berlandaskan ayat-ayat terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, hadis-hadis terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, pasti itu. Dan mereka mungkin hafal itu. Nah, tapi fikihnya bagaimana? Kapan penerapannya? Kepada siapa diterapkan? Itu yang mungkin mereka tidak pahami. Karena ketidakpahaman seperti itu jemaah sekalian, hasilnya apakah kebaikan atau kerusakan? Kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan yang terjadi, bukan kedamaian yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, bukan kedamaian yang dirasakan oleh masyarakat. Iya. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling faqih. Beliau paling tahu, beliau paling paham amar ma'ruf nahi munkar, dan beliau paling tahu penerapannya, fikihnya. Makanya tidak kita temukan di zaman beliau, iya, setelah Madinah dikuasai, setelah Fathul Makkah terjadi masalah. Tidak. Sebab beliau tahu menempatkan, iya, tentang masalah tersebut. Nah, demikian pula hal ini. Ketika Abdullah bin Abbas menanyakan, apakah ibumu masih hidup? Iya. Kita juga pasti penasaran apa hubungannya. Tentu ada fikih di balik itu. Iya, tentu ada fikih pemahaman di balik itu sampai Abdullah bin Abbas itu menanyakan itu. Nah, dan semangat Atha bin Yasar, iya, ini dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan dalam mengetahui fikih di balik ucapan Abdullah bin Abbas, iya, radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa Anda menanyakan apakah ibunya masih hidup atau tidak? Nah, maka kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lam
Sungguhnya saya tidak mengetahui. Sungguhnya saya tidak mengetahui amalan, satu amalan yang aqrabu, yang lebih mendekatkan diri ilallah, yang lebih mendekatkan diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan birril walidah, dibandingkan berbakti kepada ibu. Paham sampai di sini? Nah, lihat bagaimana fikih Abdullah bin Abbas. Beliau berpendapat bahwasanya tidak ada amalan yang bisa menandingi berbakti, menyambung hubungan, berbuat baik, berbuat ihsan kepada ibu. Tidak ada yang bisa menyamai tersebut. Nah, dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan berbakti kepada ibu jauh lebih besar. Dan ayat-ayat yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana Allah menggandengkan antara haknya Allah, antara haknya dengan hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah perintahkan, Allah menetapkan supaya Allah tidak diibadahi kecuali supaya Allah ta'budu illa iyyahu, supaya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dan hadis-hadis juga menunjukkan, bahkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadisnya Bahs ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, itu menunjukkan kedudukan yang tinggi ibu. 3 kali Nabi SAW sebutkan, baru yang keempat bapak. Nah, ini semua jemaah sekalian menunjukkan betapa agungnya kedudukan ibu, dan berbakti kepada ibu itu mendapatkan pahala sekaligus menaikkan derajat. Mendapatkan pahala sekaligus menaikkan derajat. Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi a'zamu sawabil birri 'alal walida wa raf'a biha ad-darajat. Wala yujadu zalika fi amalin akhar. Dan itu tidak akan kita temukan di amalan-amalan yang lain. Tidak akan kita temukan di amalan-amalan yang lain. Nah, itulah sampai mengapa Abdullah bin Abbas mengatakan, la a'lam amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Nah, sekaligus jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya suatu dosa yang besar itu bisa ditutupi dengan kebaikan. Bisa ditutupi dengan kebaikan. Secara umum Allah sebutkan dalam surah Hud, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Naam, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Ini laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Abbas, dosa apa yang dia lakukan? Membunuh. Itu dosa kecil, dosa sedang, atau dosa besar? Dosa besar. Dari mana kita tahu itu dosa besar? Karena ketika disebut membunuh, itu disebutkan dengan suara yang besar? Nah, tidak. Dosa besar itu tanda-tandanya kalau disebutkan ancaman khusus, atau ada hukuman khusus, atau pelakunya dilaknat, pelakunya dimurkai, itu bukan dosa kecil, itu pasti dosa besar. Nah, membunuh Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 93. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha
Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Bagiannya, balasannya itu neraka apa? Neraka jahannam. Dia kekal di sana. Nah, wa ghadiballahu alaihi, tidak cukup diancam dengan neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa lahum adzabun alim, dan disiapkan baginya azab yang dahsyat. Itu bukan dosa kecil itu. Sudah disiapkan neraka, dimurkai, dilaknat lagi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam hadis, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Dosa apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, as-sihru, sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, yang keempat, aklur riba, makan riba. Yang kelima, aklu malil yatimi, makan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahab, melarikan diri pada saat jihad, pada saat kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kaum kafir sudah berhadapan, dia malah melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini at-tawalli yaumaz zahab, itu dosa besar itu. Nah, dan yang ketujuh adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman, dituduh dengan tuduhan berzina. Itu pun dosa besar. Nah, sisi pendalilan dari hadis tersebut, Nabi sebutkan dosa yang ketiga adalah membunuh jiwa. Nah, jangankan membunuh orang lain, membunuh diri sendiri pun diharamkan. Naam. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Naam, dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-29. Jangankan untuk bunuh diri sendiri tidak bisa, diharamkan. Nah, itu semua menunjukkan bahwa dosa membunuh bukan dosa kecil. Dia dosa yang sangat dahsyat. Nah, dia dosa yang sangat dahsyat. Dosa yang sangat besar. Disiapkan hukuman di dunia. Apa hukumannya di dunia? Qisas. Kalau seorang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, qisas. Dia juga dibunuh. Nah, dia juga dibunuh dan tetap diperintah untuk bertaubat. Tetap diperintah untuk bertaubat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, "Na'am, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatlil mu'min bighairi haqqin." Hilangnya dunia ini seluruhnya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang yang beriman tanpa kebenaran. Ini dunia hilang seluruhnya. Itu bukan dosa kecil. Tidak main-main. Makanya dosa yang pertama kali diperiksa pada hari kemudian itu dosa apa? Kanat fid dima, masalah pembunuhan. Masalah pembunuhan, masalah darah, tidak main-main itu. Dan sepakat para ulama bahwa itu dosa besar. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam
Kita beliau maratibul ijma', tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya. Tapi jemaah sekalian tolong perhatikan. Iya, dosa yang besar. Dosa yang ada hukumannya di dunia, ada ancamannya di akhirat, mendapatkan la'nat, mendapatkan murka. Tapi itu bisa ditutupi dengan apa? Berbakti dengan berbuat baik kepada ibu. Tidak main-main itu. Iya. Tidak main-main itu yang namanya berbakti dan berbuat baik kepada ibu. Iya. Buktinya apa? Abdullah bin Abbas menanyakan, ibumu hidup atau sudah meninggal? Iya. Ketika beliau dikonfirmasi, beliau mengatakan, la alamu amalan akramu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Nah, saya tidak mengetahui adanya amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, kemudian jemaah sekalian, dari ucapan Abdullah bin Abbas ini kita juga mendapatkan pelajaran, yaitu na'am, diqqatul ibarah wa tawadhu'i Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah itu mengatakan diqqatul ibarah. Kalau Syekh Sa'id Muhammad Said Ruslan hafizahullah menyebutkan wa tawadhu. Makanya saya gabungkan itu, apa yang disebutkan dua ulama itu. Diqqatul ibarah wa tawadhu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketelitian dan kecermatan beliau mengungkap dan berbicara. Bagaimana itu? Coba perhatikan. Beliau mengatakan, inni la a'lam. Saya tidak tahu itu ada amalan. Beliau tidak mengatakan bahwa tidak ada amalan yang bagus, yang lebih mendekatkan diri selain ini. Beliau tidak bilang seperti itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Beliau memilih kalimat yang menunjukkan ketawadhuan, dan mengembalikan, bahwasanya hanya sampai di situlah batas keilmuan beliau. Biasanya kalau kita ditanya tentang sesuatu, bagaimana hukum masalah ini? Itu tidak ada, tidak ada dalilnya. Padahal mungkin ada dalilnya, hanya tidak sampai kepada dia. Kenapa tidak mengatakan, setahu saya tidak ada? Kan lebih bagus. Itu lebih tawadhu. Dibandingkan langsung mengatakan tidak ada dasarnya itu. Pongah. Seolah-olah dia tahu itu semua dalil. Nah, seolah-olah dia himpun semua dalil, dia hafal semuanya. Sampai pongah demikian. Pokoknya tidak ada itu, tidak ada itu. Kenapa tidak mengatakan itu yang saya tahu? Atau kalau memang ragu, apa yang mesti dikatakan? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Kenapa mesti malu mengatakan tidak tahu? Nah, malaikat saja tidak malu mengatakan tidak tahu. Malaikat saja tidak malu. Toh itu tidak menurunkan derajatnya malaikat. Nah, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam. Malaikat bilang tidak tahu. Apakah ketika malaikat bilang tidak tahu langsung turun derajatnya? Tidak. Nabi juga ketika ditanya tentang sesuatu, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya, alias tidak tahu. Apakah turun derajatnya Nabi? Tidak. Makanya para ulama itu mengatakan qaulu Allahu alam nisfun minal ilm. Orang yang mengucapkan saya tidak tahu, Allahu alam, itu setengah dari ilmu itu. Setengah dari ilmu. Menunjukkan kehati-hatian dia. Nah, makanya Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik bin Anas ketika diberikan pertanyaan 40 pertanyaan kepada beliau, hanya segelintir yang dia jawab. Hanya sedikit yang dia jawab. Rahimahullah.
Yang lainnya apa beliau katakan? Allahu a'lam. Sampai bertanya itu bingung. Saya datang dari jauh ini bertanya kepada imam kota Madinah, Imam Malik, imam kota Madinah. Masa jawabannya rata-rata wallahu a'lam? Apa kata Imam Malik? Ya sampaikan di kampungmu bahwa Malik mengatakan Allahu a'lam. Ketawaduan mereka. Padahal mereka sampai pada puncak ilmu. Imam mazhab. Lalu gimana dengan kita? Yang hadis Arba'in Nawawiyah saja kelepak-kelepak untuk hafal. Ya, juz 30 saja. Aduh. Ya. Tak nabilai. Naam. Lalu tidak mau tawadhu. Naam. Itu akhlak penuntut ilmu jemaah sekalian. Toh tidak akan menurunkan derajat antum. Malah itu menunjukkan kemuliaan Anda. Dibandingkan Anda berbicara, ternyata itu salah. Anda tersesat, menyesatkan orang lain. Tidak main-main. Nah, ungkapan Abdullah bin Abbas, la alam, saya tidak tahu ada amalan lain. Bayangkan. Beliau tidak mengatakan tidak ada amalan lain, tidak. Ya, kedalaman ibarat dan ketawaduan beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini patut untuk kita teladani, patut untuk kita contoh jemaah sekalian. Nah, dan sampailah kita di penghujung hadis. Iya. Naam, jelas hadis ini kesimpulannya iya, menyebutkan keutamaan yang luar biasa berbakti kepada ibu. Iya, keutamaan yang luar biasa berbakti kepada ibu. Nah, dan itulah sisi pendalilan yang disebutkan Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari sampai memasukkan hadis ini dalam bab birrul bab tentang berbakti kepada ibu. Nah, baik. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah beliau di nomor 2799. Nah, alhamdulillah selesai hadis yang keempat. Nah, masih ada waktu? Nah, baik. Kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang berikutnya babu birrul birrul ab. Ini bab yang menyebutkan tentang berbakti kepada bapak. Bab yang menyebutkan tentang berbakti kepada bapak. Nah, lihat urutan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mendahulukan berbakti kepada ibu, kemudian berbakti kepada bapak. Sekali lagi menunjukkan itu keutamaan ibu. Iya. Menunjukkan itu keutamaan ibu. Kemudian jemaah sekalian, Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua hadis. Nah, beliau mengatakan haddatsana Sulaiman ibn Harb, telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Harb. Beliau mengatakan haddatsana Wahib bin Khalid, telah menceritakan kepadaku Wahib bin Khalid an ibni Shubrumah, dari ibnu Shubrumah. Qala sami'tu Aba Zur'ah, saya telah mendengarkan Aba Zur'ah an Abi Hurairah qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abar, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya berbakti? Qala ummuk, maka beliau menjawab ibumu. Qala summa man, ia kembali bertanya, kemudian siapa? Qala ummuk, Nabi mengatakan ibumu. Qala summa man, kemudian siapa? Qala ummuk, iya, Nabi menjawab ibumu. Qala summa man, kemudian ia kembali bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala abakah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam kitab sahih beliau, itu Sahihul Bukhari dalam bab
dalam Kitabul Adab. Nah, dan hadis ini dimasukkan dalam bab bil ab, bab berbakti kepada ayah, disebabkan di akhir hadis itu disebutkan ada juga kewajiban berbakti kepada bapak. Ada juga kewajiban berbakti kepada bapak yang sebelumnya didahului dengan 3 kali berbakti kepada ibu. Nah, dan hadis yang semakna dengan ini yaitu hadis Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, itu sudah kita jelaskan di awal. Sudah kita jelaskan kenapa sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Itu sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di kitab Bil Wasilah wal Adab. Nah, hadis yang berikutnya juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Bishr ibn Muhammad, qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah, telah mengabarkan kepadaku Abdullah, qala akhbarana Yahya ibn Ayyub, telah mengabarkan kepadaku Yahya ibn Ayyub, qala haddatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kepadaku Abu Zur'ah an Abi Hurairah, ata rajulun Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia bertanya, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Faqala birra ummak, maka Nabi mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, lalu dia kembali, faqala birra ummak, Nabi mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, lalu dia kembali, faqala birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, kemudian dia kembali, faqala birra ummak. Summa ada, rabi'a faqala birra abak. Ini hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya. Nah, sehingga kita tidak perlu menjelaskan hadis ini. Kita langsung masuk kepada bab yang keempat, yaitu bab bil walidi wa in zalamah. Bab yang keempat adalah bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua itu menzolimi. Meskipun kedua orang tua menzolimi. Menzolimi siapa? Meskipun menzolimi anaknya. Nah, taib. Haddatsana Hajjaj, telah menceritakan, qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepadaku Hajjaj. Qala haddatsana Hammad, telah menceritakan kepadaku Hammad, wa huwa Ibnu Salamah, dan dia adalah Ibnu Salamah, an Sulaiman At-Taimi, dan dari Sulaiman At-Taimi, an Sa'id Al-Qaisi, dari Sa'id Al-Qaisi, an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau mengatakan, ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban. Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah seorang muslim yang lahu walidani, yang muslim tersebut punya orang tua, punya bapak dan ibu, muslimani, bapak dan ibunya muslim, yusbihu ilaihima muhtasiban, ia mendatangi bapaknya, ibunya di waktu pagi, dalam rangka muhtasiban, mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, illa, kecuali fatahallahu babaini, kecuali dibukakan untuknya 2 pintu, yakni minal jannah, 2 pintu syurga. Wa in kana wahidun fawahidun, kalau orang tuanya tinggal 1, maka 1 pintu surga. Nah, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda an. Kalau salah satu dari kedua orang tuanya itu murka, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya yang murka tersebut ridho kepadanya. Qila, lalu ada yang bertanya, wa in zalamah, meskipun kedua orang tuanya itu menzalimi si anak. Qala wa in zalamah, meskipun kedua orang tuanya menzalimi si anak. Nah, meskipun kedua orang tua menzalimi si anak. Nah, hadis ini jemaah sekalian, dengan sanadnya ini, dengan sanad ini hadisnya mengandung kelemahan. Hadisnya mengandung kelemahan sanadnya.
di dalam sanadnya ada Sa'id Al-Qaisi. Sa'id Al-Qaisi, iya, ini kata Imam Ibnu Hajar maqbul. Maqbul itu kalau dia meriwayatkan secara sendirian, tidak ada mutaba'ah, tidak ada yang pengikutnya, iya, tidak ada yang meriwayatkan selain dia, maka itu dilemahkan. Nah, kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan Sa'id Al-Qaisi itu majhul, tidak dikenal oleh para ulama hadis. Iya. Nah, ini bisa jadi majhulul ain atau majhulul hal. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sama dari jalannya, iya, siapa namanya? Sa'id Al-Qaisi. Nah, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi dan Imam Al-Asbahani dalam At-Targhib min tariqi Al-Mughirah ibn Muslim dari Atha bin Yasar dari Ibni Abbas. Iya, tapi dari jalan Mughirah bin Muslim dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Abbas. Nah, ada jalan yang lain. Nah, olehnya itu para ulama menyebutkan kalau hadis ini secara sendirian hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi ternyata ada riwayat yang menguatkan. Iya, ada dari jalur periwayatan yang lain sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Iya, naik derajatnya menjadi hasan. Iya, sehingga itu bisa dijadikan hujjah kalau iya, itu demikian. Iya, meskipun hadis tersebut yang dari Al-Mughirah ibn Muslim itu masih punya penyakit. Sebab Al-Mughirah bin Muslim tidak mendengar dari Atha bin Yasar. Nah, tidak mendengar dari Atha bin Yasar. Tapi kata Syekh Muhammad Said Al-Raslan hafizahullahu taala bahwasanya wal hadits bi tariqaihi hasanun. Hadis ini dilihat dari kedua jalan tersebut itu bisa dihukumi sebagai hadis yang hasan. Nah, dihukumi sebagai hadis yang hasan. Tapi kalau secara sendirian hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, Taib. Lanjut saja. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi sanad, hadis ini dihukumi sebagai hadis yang lemah. Nah, tapi para ulama menyebutkan maknanya benar. Maknanya betul. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Tapi jangan dikatakan bahwasanya hadisnya kuat dari sisi sanad. Maksudnya begini. Penilaian para ulama hadis ketika menilai sebuah hadis itu dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sanad, dari susunan rawi yang meriwayatkan hadis bersambung sampai ke Rasulullah. Makanya disebutkan tadi haddatsana Hajjaj telah menceritakan kepada saya Hajjaj dan seterusnya sampai bersambung kepada Nabi. Itu namanya sanad. Iya. Nah, kapan ada yang terputus, ya? Iya, kapan ada yang dianggap tidak bertemu, iya, maka itu dianggap terputus sanadnya. Iya. Dianggap bermasalah sanadnya. Itu dari sisi sanad. Satu. Sisi yang kedua, dari sisi sanad inilah yang kemudian muncul pembagian-pembagian yang para ulama hadis sekarang mengatakan ada namanya hadis apa? Hadis sahih li zatihi. Ya, ada hadis sahih li ghairihi, ada hadis hasan li zatihi, ada hadis hasan li ghairihi, dan ada hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif itu bermacam-macam lagi. Ada hadis yang syadz, ada hadis yang mungkar, ya, dan seterusnya. Nah, dari situ, dari sisi sanadnya. Nah, penilaian yang kedua itu dari sisi matan. Iya. Penilaian yang kedua dari sisi matan. Kadang, iya, kalau dilihat dari susunan sanadnya semuanya bersambung, si A, B, C, D, E sampai kepada Nabi ini semuanya bertemu. Iya, semuanya thiqah, semuanya terpercaya, tidak ada pendusta dari periwayatannya itu. Semuanya jujur, bisa dipercaya, semuanya hafalannya bagus. Ingat itu, kalau perawi hadis hafalannya mesti bagus. Iya, kapan lemah hafalannya? Oh, iya, itu melemahkan itu sanadnya.
Nah, kadang ada riwayat seperti itu, iya. Sanadnya bagus. Iya. Sanadnya muttasil, bersambung. Iya, tidak ada illah kelihatan secara zahiriyah. Tapi ternyata matannya itu bertolak belakang dengan hadits yang lebih sahih. Bertolak belakang dengan hadits yang lebih sahih. Kalau dia bertolak belakang dengan hadits yang lebih sahih, maka yang bertolak belakang itu disebut dengan hadits yang mungkar. Contoh, apa itu biasa hadits yang biasa dibacakan para dai? Kadal fakru, apa? Hampir-hampir kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu membuat seseorang kafir. Minta maaf yang biasa riwayatkan hadits ini hadits yang mungkar. Kenapa? Bertolak belakang dengan matan hadits Imamul Bukhari dan Imamul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tabsuta alaikumud dunya. Yang saya khawatirkan kepada kalian, dunia dibentangkan untuk kalian. Kalian bebas mengambil dunia ini. Fatanafasuha kama tanafasuhum. Maka kalian berlomba-lomba mengambil bagian dari dunia sebagaimana umat terdahulu melakukan yang demikian. Fatuhlikuha kama tuhlikuhum. Kalian binasa sebagaimana umat terdahulu itu dibinasakan. Itu kan? Nabi tidak pernah khawatir kita miskin. Tidak pernah khawatir dengan kemiskinan, tidak. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu orang kaya semua kan? Miskin, bahkan ada yang tinggal di masjid kasihan, tidak ada rumahnya, homeless. Tunawisma. Tapi apakah para sahabat itu mau menggadaikan keimanannya dengan sekardus Indomie ditambah dengan satu rak talok? Tidak ada ceritanya jemaah sekalian. Tidak ada itu. Mereka siap lapar dan mengganjal perut mereka dengan batu. Tapi tidak pernah terbersit dalam pikiran mereka mengganti agama Islam menjadi agama lain. Tidak pernah. Itu sahabat. Jadi jangan dikhawatirkan itu. Apalagi itu hadis bermasalah ya. Jangan disandarkan kepada Nabi itu hadis. Jangan disandarkan kepada Nabi. Kalau ada yang menyebutkan itu hadis, dia mesti jelaskan kepada umat. Dia mesti jelaskan kepada umat. Nah, di sini juga pentingnya itu para dai belajar ilmu alat. Ilmu usul hadis, usul tafsir, usul fikih, itu ilmu alat semua. Paling pokok bahasa Arab. Sebab semua ilmu syariat mengarah ke sana. Kapan ilmu alatnya kacau? Waduh. Itulah yang banyak terjadi di zaman kita ini. Para dai-dai yang instan, ngomong sana ngomong sini, dalil sana dalil sini. Karena mengkasar kepitikan kanai. Ini jemaah sekalian. Sehingga kadang dilihat susunan sanadnya bagus, muttasil, bersambung, semuanya perawinya thiqah, tapi ternyata matannya bermasalah. Ini sedikit menambah faedah dari apa yang kita sebutkan terkait dengan hadis ini. Insyaallah penjelasannya mungkin kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang, sebab saya sudah masuk waktu ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu pasti dari saya pribadi. Demikian saya mohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.